Tak disangka, Aisyah Firadillah, bocah asal Jrebenglor, Kecamatan Kedopok, mengalami lumpuh sejak usia 7 bulan. Menurut pengakuan Solehatin, ibu kandung Vira, pada Senin 29 Maret 2021, tak pernah menyangka nasib putri keduanya mengalami kelumpuhan saat usianya belum genap setahun. Dan saat ini bocah mungil tersebut harus terbaring di ranjang tidur setiap harinya, lantaran seluruh anggota tubuhnya mengalami kelumpuhan. Aisyah Firadillah merupakan putri pasangan suami istri Suyitno dan Solehatin, warga Jalan Sunan Ampel, RT 3 RW 10, Kelurahan Jrebenglor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo. Aisyah mengalami kelumpuhan pasca diimunisasi DPT di sebuah posyandu. Ibunya bercerita waktu Vira berusia 6 bulan diikutkan imunisasi di posyandu setempat. Sontak malam hari usai diimunisasi, Vira mendapatkan gejala kejang-kejang, sehingga harus opname di RSUD Dr. Muhammad Saleh selama seminggu. Kemudian hasil pemeriksaan mengatakan bahwa sebagian besar anggota tubuhnya tidak bisa digerakkan dan dinyatakan lumpuh seketika. Tidak hanya lumpuh, Vira kemudian juga mengalami gangguan pada penglihatan dan kemampuan bicaranya. Kini Vira sudah menginjak 9 tahun, tetapi hari-harinya hanya bisa dihabiskan dengan berbaring di atas kasur. Ia hanya bisa membolak-balikan tubuhnya di atas kasur. Vira tidak bisa beraktivitas seperti bocah normal seusianya. Berbagai usaha dilakukan keluarga untuk kesembuhan putrinya. Selain pengobatan medis, Vira juga dimintakan berobat melalui orang pintar, namun kondisinya tak kunjung membaik. Hasil pemeriksaan medis oleh rumah sakit pada 2016 dinyatakan bermasalah pada sarafnya. Solehatin berharap Pemkot membantu kebutuhan susu dan pampers putrinya. Alasannya kedua barang tersebut dibutuhkan setiap harinya. Vira tidak mau makan ikan dan daging, sehingga kebutuhan dan asupan gizinya dipenuhi susu. Keluarga menyampaikan permohonan kepada pemerintah agar Vira mendapatkan perawatan sejauh mana perkembangan kondisi kesehatan yang dialami putri kesayangannya tersebut. Adiknya sejak kapan, Bu? Gara-garanya sampai lumpuh begini? Ini? Ya. 1,5 tahun ini, Mas. Terus gini sudah, Mas. Ini. Sejak umur penyebabnya dulu karena apa? Oh, suntik. Habis suntik DPT. Di posyandu ya? Ya, posyandu. Setelah itu dibawa ke rumah sakit. Konuasi tidak sanggup, langsung kirim ke rumah sakit umum. Ini sampai selama 15 kali. Nah, waktu yang tidak sadarkan diri selama 7 hari itu kapan, Bu? 15 kalinya itu sudah Mas, setahun setengahan sudah yang ini. Umur 1 tahun setengah. Ya. Itu dibawa ke rumah sakit RSUD. Iya. Tapi pasien BPJS kan ya waktu itu? Iya, BPJS ini bukan pemerintah, Mas. Bayar. Tadi sudah di Wismas sudah suruh minta akte apa mau ngurusi katanya, Mas. Mau dibawa ke pemerintah. Saya kan ini mau ikut pemerintah. Nggak bisa suruh bayar dilunasi dulu. Saya kan lama sudah ada bayar, Mas. Ini ya, ini nggak punya uang. Ya kan kalau mandiri kan tiap bulannya bayar kan, 25.000. Ya. Dulu. Tahu sekarang berapa, Mas? Nggak tahu sudah lama. Jadi katanya ketua di rumah sakit itu, Puskesmas, ada katanya Mas suruh bayar 6 bulan katanya saya. Mau dilihat di Indomaret katanya. Nah, vonis dari pihak rumah sakit setelah dilakukan pemeriksaan apa katanya, Bu? Adik sampai begini, Bu? Katanya epilepsi. Ya, katanya. Apanya yang kena, Bu? Otak yang kiri. Otak kirinya. Ya, yang otak yang kiri. Ini yang kena saraf. Berarti terakhir dibawa ke rumah sakit tahun berapa, Bu? Tahun berapa ya? Itu dilakukan sudah, pengobatan 2016 ya? Ya, itu sudah, Mas. Setelah itu tidak pernah dibawa? Tidak, cuma bidan sudah, Mas. Kalau panas sedikit tak bawa ke bidan sini. Sampai sama bidannya. Bidan praktek atau puskesmas? Bidan rumah sakit. Itu dinas rumah sakit, Mas. Ya, tapi bayar? Bayar, Mas. Sampai sama Bu Linda itu diambil 10.000 cuma, Mas. Dia ke apa itu sering periksa itu, Mas. Sampai kasihan bidannya. Sampai diambil 10.000 ya, cuma diambil 10.000 sama bidannya. Jadi kesehariannya adik di kasur ya, Bu? Iya, gini sudah, Mas. Bolak-balik di tempat tidur cuma.
Dari Probolinggo, Mas Udi, NTV kita melaporkan. NTV